Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di rumahnya pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah dan tauladan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini memiliki kedudukan istimewa, di mana bahkan nenek moyang bangsa Arab kuno menghentikan peperangan untuk fokus pada ibadah dan kedamaian. Dzulqa'dah mengajak kita untuk merenungi makna kesucian waktu dan berbanyak amal kebaikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita hayati 2 amalan utama yang sangat dianjurkan di bulan ini, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah serta memperbanyak amal soleh sembari menjauhi kemaksiatan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, Dzulqa'dah adalah bagian dari bulan-bulan haji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan tertentu. Barang siapa yang memantapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan pada saat mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Dzulqa'dah adalah waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan haji. Bagi yang belum mampu menunaikan ibadah haji, ibadah umroh kemudian menjadi salah satu amalan mulia yang sangat dianjurkan di bulan ini. Rasulullah SAW sendiri kemudian sering memilih bulan Dzulqa'dah untuk melaksanakan umroh, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Ibadah haji dan umroh di bulan Dzulqa'dah bukan sekedar ritual, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Umroh pada bulan ini bahkan disebut oleh Ibnu Qayyim memiliki nilai yang setara dengan haji. Oleh karena itu, bagi yang memiliki kesempatan, manfaatkanlah momen suci ini untuk berziarah ke tanah suci, untuk kemudian melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kedua, Dzulqa'dah sebagai bulan haram mengajak kita untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Statusnya sebagai bulan suci menjadikan setiap dosa yang dilakukan memiliki konsekuensi yang lebih berat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, "Fala tuzlimu bihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Menzalimi diri sendiri berarti melakukan kemaksiatan yang merusak hubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan di bulan ini kemudian akan dipergandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama mengisi bulan Dzulqa'dah dengan berbagai amalan baik yang kita bisa lakukan. Mulai dari sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selain daripada itu, dalam rangka menjauhi kemaksiatan, kemudian kita perlu juga melakukan upaya-upaya untuk menjauhi perkataan kotor, berbuat fasik, dan bahkan perselisihan, sebagaimana dilarang dalam surah Al-Baqarah ayat 197 tadi. Kemaksiatan kemudian adalah racun yang dapat merusak amal kebaikan kita, sedangkan takwa adalah bekal terbaik untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Dzulqa'dah harus kita manfaatkan sebagai ladang subur untuk menanam benih-benih kebaikan. Marilah kemudian kita sambut bulan suci ini, kita manfaatkan bulan suci ini dengan hati yang penuh keimanan, penuh ketakwaan, dengan cara memperbanyak ibadah serta menjaga lisan dan perbuatan kita dari dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan tersebut, Allah kemudian menerima amalan kita dan bahkan menjadikan Dzulqa'dah sebagai jalan menuju takwa dan kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita sebagai pribadi, sebagai individu, sebagai hamba Allah yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah